Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan la halatul mu'azzam al-makaram yang guru agung para sahabanam Sayyid Syekh Mustahil wafat Ja'al Fin radhiyallahu ta'ala anhu wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia. Kemudian guru agung Bang Sabah Anom melanjutkan wa natijatul amal salih hayatu haqiqatul insan al-musamma bi tiflil ma'ani. Dan buah perbuatan yang baik adalah hidupnya hakikat al-insan, hakikat manusia yang disebut dengan tiflul ma'ani atau bayi maknawi atau bayi rohani. Jadi Bapak Ibu sekalian, hasil atau buah dari amal saleh, amal yang baik adalah hidupnya manusia, hakikat kita yang disebut dengan tiflul ma'ani atau bayi maknawi, atau bisa juga diterjemahkan sebagai bayi rohani, sebagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan dalam kitab Sirrul Asrar, di mana Nabi Isa alaihissalam bersabda, la yarijal insanu malakutas samawati hatta yulada marrataini kama yuladut tayr marratain. Nabi Isa alaihissalam bersabda, tidak akan mampu seorang manusia menembus kerajaan langit sehingga dia terlahir dua kali, sebagaimana burung terlahir dua kali. Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir memberikan tafsirnya, wal muradu minhu tawalludu tiflil ma'anir rohani min haqiqati qabiliyatil insan. Maksudnya adalah kelahiran bayi maknawi rohani dari hakikat manusia. Nah, ada dua kelahiran ya Bapak Ibu, seperti burung, awalnya terlahir dari rahim induknya, kedua terlahir kembali dari telur. Manusia pun demikian Bapak Ibu, tidak akan mampu menembus kerajaan langit, mencapai tingkat kesucian dan kesempurnaan spiritual, melainkan harus terlahir dua kali. Pertama, terlahir badannya dari perut ibunya, dan yang kedua, terlahir rohnya dari badannya. Nah, itu tadi tiflul ma'ani ya, bayi maknawi atau bayi rohani. Jadi yang terlahir kembali itu adalah rohnya. Apa artinya? Rohnya itu bebas dari kemelekatan pada badan, atau istilah Al-Qur'annya disebut dengan mukhlas, terbebaskan, terlepaskan dari kemelekatan badan. Nah, inilah kelahiran kedua ya Bapak Ibu. Ruh benar-benar murni, ruh benar-benar telanjang, bebas dari kemelekatan apapun. Tajrid anil alaiqil unsuriyah, terbebaskan, tertelanjangkan dari kemelekatan keunsuran. Nah, kemelekatan keunsuran ini sudah ada kita jelaskan di video sebelumnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bayi maknawi atau bayi rohani itu kenapa disebut bayi? Karena baru lahir, masih baru kemunculannya, istilah lainnya ya, seperti kita baru masuk kuliah di sebuah perguruan tinggi, baru masuk, baru semester 1. Nah, ini kan masih bayi istilahnya ya Bapak Ibu. Roh kita pun demikian, baru mukhlas, baru terlepaskan, baru terbebaskan dari berbagai kemelekatan pada badan. Nah, ini baru lahir namanya, baru terlahir di alam yang benar-benar rohani, makanya disebut masih bayi atau tiflul ma'ani, bayi rohani. Maka kemudian menjadi tugas utama bagi kita untuk membina, mendidik tiflul ma'ani atau bayi rohani ini sehingga menjadi dewasa, semakin sempurna, maka menjadilah dia roh al-qudsi, roh yang suci, yang murni, yang sempurna. Nah, ini kajian kitab Sirrul Asrar sebetulnya ya Bapak Ibu, tiflul ma'ani ini. Dan tidak lengkap kita membahas tiflul ma'ani ini kecuali kita memahami 4 lapis alam ruhaniyah yang disebutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab beliau itu. Ada alam mulki untuk ruh paling rendah, yaitu ruh jismani. Kedua, ada alam malakut untuk ruh rawani nurani. Ketiga, ada alam jabarut untuk ruh sultani.
dan puncaknya ada alam lahud untuk ruh al-qudsi. Nah, ini perlu bagi kita untuk memahami kelahiran kedua tiflul ma'ani tadi, karena ini berkenaan dengan hakikat manusia. Apa itu hakikat manusia? Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, fal insanu ada nau'aini, jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyu insanun amun wa ruhaniyu insanun khasun. Jadi manusia itu ada dua macam, ada jismani, ada rohani. Jadi jismani ya Bapak Ibu, bukan jism, badani ya, bukan badan. Jadi jismaninya, kejismaniannya, kebadaniannya itu. Jadi manusia ada dua macam, ada jismani, ada rohani. Manusia jismani itu manusia darajat, kepangkatan. Kalau manusia rohani itu qurbah, kedekatan dengan Allah. Jadi apa itu jismani? Darajat. Nah, tadi kan ada 4 lapis alam ya. Alam mulki untuk ruh jismani, alam malakut untuk ruh rawani nurani, alam jabarut untuk ruh sultani, dan puncaknya alam lahud untuk ruh al-qudsi. Nah, manusia jismani itu untuk 3 lapisan yang pertama itu Bapak Ibu, untuk mulki, malakut, dan jabarut, ruh jismani, ruh nurani, dan ruh sultani. Nah, ini darajat. Dan untuk ketiga lapisan ini, ketiga darajat ini, itu ada surganya juga yang disebut dengan an-ni'am al-jismani, kenikmatan yang bersifat jism, bersifat badan. Seperti di dalam penjelasan Tuan Syekh, li'anna darajati ala 3 tabaqatin. Darajat itu ada 3 tingkatan. Fal awwalu al-jannatu fi alamil mulki. Pertama, surga di alam mulki, wa hiya jannatul ma'wa, yaitu surga ma'wa. Wa tsani al-jannatu fi alamil malakut. Kedua, surga di alam malakut, wa hiya jannatul na'im, yaitu surga na'im. Wa tsalits al-jannatu fi alamil jabarut. Dan yang ketiga adalah surga di alam jabarut, wa hiya jannatul firdaus, yaitu surga firdaus. Fahadhihi ni'amul jismani. Nah, ini Bapak Ibu, perlu kita garis bawahi. Ketiganya itu merupakan nikmat-nikmat jismani. Nah, itu tadi manusia jismani ya Bapak Ibu, ada 3, yaitu yang ada di alam mulki, alam malakut, dan alam jabarut. Nah, setelah itu ada insanun khasun, ruhaniyun. Ada manusia khusus yang bersifat rohani. Apa itu manusia rohani? Manusia yang hanya ruhnya mukhlas, terlepaskan, terbebaskan dari jismani, dari kemelekatan pada badan. Tadi kan kemelekatan pada badan itu manusia jismani. Nah, itu kan ditandai dengan kecenderungan pada surga yang 3 tadi ya Bapak Ibu. Dan surga-surga ini adalah ni'amul jismani, kenikmatan jismani. Ini artinya manusia rohani itu sama sekali tidak memiliki kecenderungan pada surga-surga yang merupakan kenikmatan badania itu. Jadi yang dituju itu hanya Allah, hanya Rabbul Arbab wa mu'tiqur riqab, Allahu subhanahu wa tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah penuh yang menjadi orientasinya. Jadi rohani itu ya benar-benar roh ya Bapak Ibu. Manusia yang rohnya terbebaskan, terlepaskan, mukhlas istilah Al-Qur'annya. Semoga sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Karena penting bagi kita untuk memahami hal ini. Ada manusia jismani, ada manusia rohani, ada darajat, ada qurbah. Sangat penting sekali kita memahami hal ini. Untuk apa? Agar kita mudah untuk memahami kelahiran kedua itu, tiflul ma'ani tadi, atau bayi ma'nawi atau bayi ruhani tadi. Jadi tiflul ma'ani atau bayi ruhani itu pasti bukan darajat, karena ruh belum teranjang, belum murni, ruh belum terlahir. Apabila masih jismani, masih darajat, ruh masih melekat sama darajat, sama surga-surga tadi itu. Karena itu tentulah tiflul ma'ani itu di atas darajat, di atas alam jabarut, yaitu alam qurbah, negeri asal, alam lahud. Karena hanya di qurbah, alam lahud itulah yang benar-benar ruhani. Ruh benar-benar hanya ruh. Karena itu ketika ruh itu berhasil terlepaskan, terbebaskan, mukhlas, ruh benar-benar telanjang dari badan, benar-benar tajrid dari kemelekatan pada badan, pada makhluk, pada apapun, pada darajat tadi, maka terlahirlah setelah itu tiflul ma'ani atau bayi ruhani itu. Maka seseorang pun mengalami kelahiran kedua, tiflul ma'ani. Ruhnya terlahirkan
Nah, tiflul ma'ani atau bayi ruhani inilah yang nanti menjadi cikal bakal dari ruh al-kursi, ruh yang benar-benar sempurna tajridnya, sempurna sucinya, sempurna spiritualnya di alam qurbah lahud. Dan cara atau alat atau tarekat untuk kelahiran kedua ini kita semua sebetulnya sudah punya ya Bapak Ibu. Zikir itu utamanya meditasi, tawajuh, tafakkur, dan tawakuf. Alatnya adalah zikir Rabbi. Jadi ketika kita duduk diam tawajuh yang lama selama 1 jam ya bagi kita para murid sebagaimana rekomendasi pengarsa Abah Anom, maka ketika kita duduk diam tawajuh itu, maka nanti akan kita rasakan keadaan kemanusiaan kita yang jasmani dan yang rohani. Ketika batin melekat kuat pada badan, lelah, pegal-pegal, kepala pusing, kesemutan, kepala berat, macam-macam. Nah, ini kan tanda kemelekatan ruh pada badan masih sangat kuat. Dan keadaan ini adalah keadaan ruh jasmani di alam mulki. Ruh jasmani, ruh masih melekat kuat pada badan. Lalu kita duduk dalam tawajuh lagi 1 jam. Ternyata mulai seimbang antara jasmani dan rohani. Alatnya zikir hobi itu. Jadi karena alatnya itu zikir hobi, ingatan batin melekat kuat pada zikir hobi 30 menit misalnya. Dan sisanya yang 30 menit batin kemana-mana. Batin terpengaruh pada sensasi-sensasi yang dimunculkan badan, yang dirasakan oleh badan. Jadi seimbang. Kadang rohani, kadang jasmani. Kadang ingatan kuat pada zikir hobi, nanti menyimpang lagi dari zikir hobi, bolak-balik. Nah, ini keadaan merupakan keadaan ruh rawani nurani. Nah, ini sudah memperlihatkan adanya peningkatan rohania. Nanti duduk diam tawajuh lagi, ternyata daya tarik rohani lebih kuat. Zikir hobinya sudah kuat, sudah hidup, sudah otomatis, sangat mudah untuk dirasakan, diketahui, disadari zikir hobinya. Dan badan sudah mulai tidak terlalu mengganggu. Namun demikian badan masih belum tenang, karena badan masih belum stop, badan belum tawakuf, badan belum mematung, masih dirasakan badan itu masih ada kaki kesemutan misalnya, dirasakan oleh kita. Jadi walaupun kesadaran zikir hobi, walaupun kekuatan ruhani pada tahapan ini sudah sangat kuat, tetapi sensasi jismani badania masih dirasakan. Akan tetapi ruh bersifat dominan, ruh merajai badan. Jadi walau kaki kesemutan misalnya, tetapi batin tetap teguh, tidak goyah, tetap melekat ingatan batin itu pada yang ruhani, pada zikir hobi. Nah, keadaan ini merupakan keadaan ruh sultani ya Bapak Ibu di alam jabarut. Ruh menjadi sultan pada badan, ruh merajai badan, ruh mengendalikan badan, ruh sultani. Nah, itu tadi derajat ya Bapak Ibu sekalian. Ruh masih merasakan badan, ruh masih belum terbebaskan dari pengaruh dan sensasi badan. Ini artinya ruh masih di alam rahim, ruh masih belum terlahirkan, karena yang jasmaninya masih ada. Maka kita terus latihan yang rutin, yang rajin, yang cerdas. Maka sedikit demi sedikit kemelekatan ruh pada yang jismani itu mulai terlepaskan, mulai terbebaskan. Maka ketika ruh itu benar-benar bisa membebaskan dari kemelekatan pada badan, ruh menjadi murni ruh. Nah, ini istilah lainnya, terlahirlah tiflul ma'ani itu, atau bayi ruhani itu. Terlahirlah cikal bakal dari ruh al-kursi itu. Kenapa? Karena ruh berhasil mukhlas, terlepaskan, terbebaskan dari yang jismani, dari kemelekatan pada badan, istilah lainnya ya. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mereka yang mengalami kelahiran kedua ini, lahirnya tiflul ma'ani, wah itu orang yang luar biasa mulia di sisi Allah ya Bapak Ibu sekalian. Baginda Nabi Muhammad SAW menggambarkan kondisi batin yang sempurna ini. Inna lillahi ibadan abdanuhum fid dunya wa qulubuhum tahtal arash. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang badan mereka di dunia, sedang hati mereka di bawah arash, di qurbah lahud. Nah, ini termasuk tiflul ma'ani. Tiflul ma'ani itu ruhnya di alam tertinggi, di alam qurbah lahud, badannya di bumi, sudah tidak dirasakan lagi adanya badan itu. Kenapa? Karena sudah di alam tertinggi, alam qurbah, alam lahud. Kalau alam jabarut, ruh sultani, masih dirasakan badan itu masih nempel dengan ruh, apalagi di alam malakut, apalagi di alam mulki ya Bapak Ibu sekalian. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmah
hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Al-Hadratul Muazzam Al-Mukarram Guru Agung Parsabanom Sayyidi Syekh Muhammad Wafat Taj Arifin radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.